Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu admin LMS yang sambil istirahat, ini akan kami lakukan setting untuk yang hari keempat sampai ke-10. Dari informasi beberapa admin sudah setting sendiri karena kan sudah kita share juga di Excel-nya. Bagi yang belum, ini nanti juga akan di share lewat YouTube Kang Ulum, lewat YouTube-nya FAI. Langsung saja. Nah, ini. Untuk setting hari keempat, yaitu tanggal 5 November, ya. Berarti besok ini. So, kita seperti biasa hidupkan mode ubah. Hidupkan mode ubah, kemudian kita masuk di hari keempat. Hari keempat. Paparan materi berbagi praktik baik. Kita klik ubah pengaturan. Kemudian langsung ke restrict-nya. Ini tadi tampilkan deskripsi di halaman kursus. Supaya peserta itu tidak langsung ke fitur ini join meeting, maka sini tidak usah ditampilkan. Jadi kata Mbak Ari seperti itu, biar peserta itu ngeklik, kemudian di situ tercentang dan baru join meeting. Gitu. Kemudian restrict-nya, pembatasan akses, date to from-nya tanggal 5 November. Tanggal 5 November, jamnya 7.30. Kemudian pembatasan aksesnya, until-nya jam, ini berarti until, tanggalnya tanggal 5, kemudian jamnya jam 12.30. Kemudian activity completion-nya di sini diklik saja yang unlock-nya. Ini lagi activity as complete. Nah, so activity as complete when condition are met. Oh, ini aja. Ini student activity as complete. Ini saja, tidak apa-apa. Student can manually mark the activity as complete. Iya. Ayo, sing nang jero kota. Student can manually. Guys, Mbak. Guys. Guys, Rum. Sore ra iso. Sore ra usah. Sore ra usah. Ini kan enggak aksesnya enggak bisa. Iso. Kecuali ini diganti ini. Arab show activity kok. As complete, activity as complete. Ini berarti ya. Ini saja ya. Ini diklik. Ya. Berarti untuk yang hari keempat tanggal 5 November untuk activity completion-nya, so activity as complete when condition are met. Kemudian record view-nya, student must view this activity to complete. Kemudian di expert-nya di sini tanggal 5.
Tapi nanti tidak usah diaktifkan. Sini 11.30 tidak usah diaktifkan karena keterangan di Excel aja boleh diaktifkan, boleh tidak. Untuk memudahkan peserta biar Zoom-nya itu walaupun dia terkendala internet jam segini itu masih bisa masuk jam 11.30. Ketika dia keluar jam 11.31 mau masuk lagi bisa ketika ini tidak diaktifkan. Tapi kalau ini diaktifkan maka mereka mau masuk lagi sudah tidak bisa. Nih, ya keterangan dulu pas Bintek seperti itu, tapi kenyataan di lapangan kelihatannya masih bisa. Kemarin yang di kelas saya itu masih bisa walaupun ini settingannya 11.30. Itu yang perlu dipahami bersama ya, karena di teknisnya ternyata di aplikasi ini di sistem LMS masih beberapa ada kekurangan. Oke, untuk yang paparan materi berbagi praktik baik, settingannya cukup, kita simpan dan kembali ke kursus. Oh, berarti ini yang hari keempat. Hari keempat, kita hanya nyeting satu aja. Kemudian langsung ke hari kelima. Hari kelima, di situ materi review atau review materi berbagi praktik baik. Ini kita ubah aturan. Nanti zoomnya ya, zoomnya kan sudah bisa semuanya untuk nyeting. Ini tanggal 6, hari kelima tanggal 6 di agenda Zoom. Restrict-nya langsung ke restrict. Di sini date. Kemudian from-nya seperti biasa, ini tanggalnya tanggal 6. Tanggal 6. Di sini 7.30. Kemudian pembatasan aksesnya until tanggal 6 juga 2020 November. Kemudian jamnya 12.30 seperti biasa. Kemudian di activity completion-nya, nah ini sama dengan yang tadi kelihatannya. Jadi di sini activity must complete when condition are met. Kemudian di sini tentang student must view this activity to complete. Ini kita sesuaikan saja. Walaupun nanti kita tidak aktifkan, tetapi tetap harus disesuaikan. Ini, oke, kita tidak usah aktifkan. Ya, simpan dan kembali ke kursus. Kemudian yang hari kelima, tanggal 6 November, ini ada fitur lagi tugas 7 berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik. Ini kita ubah pengaturannya. Nah, di sini untuk restrict-nya sebentar. Untuk restrict-nya, pembatasan aksesnya tanggal 6 hari kelima. Tanggal 6. Tanggal 6 November 2020, jamnya jam 9.30. Jam 9.30. Jadi itu di jam ketiga dari pembelajaran, karena setiap harinya kan ada 5 JP untuk IST. Jadi mereka bisa mengakses ini jamnya, jam 9.30. Untuk completion-nya, jadi until-nya tidak usah, karena ini nanti kan dia ngupload tugasnya itu di tugas dan tagihan di tanggal 10 di akhir itu, akhir IST. Kemudian activity completion-nya
Di situ unlock kita klik saja ya. Kita klik saja. Kemudian di blog post 1 sama komen 1. Blog post mana? Blog post lah, ini 1, kita centang, kemudian ini. Komennya juga kita centang. Nah, untuk tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 6 November, jamnya jam 11.30. Tidak ada, ini tidak ada. Tapi kita sesuaikan saja, nanti tidak usah diaktifkan. Ini ya. Oke, simpan dan kembali ke kursus. Untuk zoom-nya nanti kita setting nanti ya, sambil jalan dulu ini. Sebenarnya bisa kalau mau kita setting langsung. Tapi ini kita nyeting yang untuk ininya dulu. Kemudian hari ke-6, tanggal 7 November, hari ke-6. Masih review, hari ke-6 masih review. Hari ke-6 tanggal 7 November. Kita ubah. Kita ubah di situ. Ini tidak usah ditampilkan lagi. Biar peserta ngeklik ini, biar mereka tercentang, kemudian baru masuk klik tombol join meeting. Itu ya. Sehingga ketika kita tampilkan deskripsi, mereka langsung join meeting ini, tidak ngeklik yang ini. Jadi mereka langsung, para peserta langsung join meeting, sehingga ada beberapa fitur yang belum kecentang. Mungkin itu permasalahannya. Langsung saja di restrict-nya, pembatasan akses, yaitu date-nya tanggal 7 November 2020, jamnya 7.30, jamnya jam 7.30, pembatasan aksesnya tanggal 7 juga, jamnya jam 12.30. Ini kan sebenarnya pembatasan akses terkait Zoom-nya sebenarnya. Tapi kelihatannya juga fungsinya kurang maksimal, kelihatannya. Kemudian di situ activity completion-nya, activity as complete, sama dengan yang tadi. Ini, kemudian ini centang. Ini tanggalnya tanggal 7, jamnya 11.30. Tidak masalah. Ini kita tidak usah aktifkan. Oke, itu cukup. Kita simpan dan kembali ke kursus. Lanjut untuk hari ke-6, tanggal 7 November, hari ke-6. Kemudian ini ada menyusun matrik RPS dan diskusi. Kita ubah. Oke, ubah pengaturan. Kemudian di sini langsung ke restrict. Kemudian ditambah date. Ya, di sini tanggalnya tanggal 7. Seperti tadi, tanggal 7. Jamnya 10.30. 10.30. Kemudian pembatasan aksesnya, yang until-nya itu tanggal 7 juga. Kemudian di sini jam 12. Persis. Jadi berbeda. Ini di Excel-nya berbeda. Kemudian activity completion-nya, unlock, klik, kemudian kita ke bawah. Nah, di sini view. Sesuai ya Mbak ya, itu ya. Ini Mbak. Sesuai ya Mas ya. So activity as complete when condition are met, sudden must view. Ya, terus kesendang itu. Oke, kemudian di sini berarti tanggal 7 November, jamnya nggak masalah, ini nggak usah diaktifkan nanti. Ini nggak usah diaktifkan. Kemudian seksi percakapannya, sesi percakapan, ini diklik. Kemudian di situ, loh ini kok April ya, waktu ngobrol berikutnya. Ini kita kasih tanggal 7 aja, November. Untuk jamnya, jam pagi saja, jam 8. Sehingga nanti
tidak kebingungan mereka. Kok belum bisa buka, kok belum bisa ngobrol kan gitu, khawatirnya seperti itu. Jangan publikasikan waktu obrolan, oke. Jangan pernah menghapus pesan, oke, sip. Semua pengguna dapat melihat sesi sebelumnya, berarti ini ya, oke. Oke, itu sudah cukup, kita simpan dan kembali ke kursus. Untuk selanjutnya, hari ke-7, untuk selanjutnya hari ke-7. Hari ke-7, diskusi penyusunan RPS. Kita klik, ubah pengaturan. Kemudian di situ kita langsung ke, sebentar, restrict. Langsung ke restrictnya. Batasan akses. Date, kemudian from-nya tanggal 9. Karena tanggal 8 kan hari Minggu. Tanggal 8 hari Minggu, merah, sehingga libur. Jangan lupa ya, tanggal merah nanti libur yang hari Minggu. Tapi hari Sabtu tetap. Itu tadi tanggal Sabtu kan tanggal 7. Itu tanggal 8-nya itu tanggal merah Minggu. Sehingga jenengan bisa liburan ke pantai, bisa liburan ke Bandungan atau yang lainnya untuk merefresh. Atau di rumah saja santai dengan keluarga. Selanjutnya untuk waktunya 7.30. Tambahkan pembatasan. Di sini until, jangan lupa ya. Di sini poinnya di sini nanti. Untilnya ini berarti tanggal 9. Kemudian terakhir jam 12.30. Oke. Kemudian activity completion-nya di sini berarti activity as complete. Yang ini aja. Kemudian di sini centang. Oke, ini disesuaikan saja tanggal 9, jamnya 11.30, tetapi tidak usah diaktifkan. Oke, selanjutnya berarti ini sudah cukup, ini simpan dan kembali ke kursus. Kita masih di hari ke-7, tanggal 9, hari ke-7, tanggal 9, hari ke-7. Sekarang merancang instrumen Monef. Kita ubah pengaturan, kemudian langsung ke restrict. Ini enggak usah ditampilkan. Bingung ternyata malah mereka. Restrictnya, sebentar, pembatasan akses. Alhamdulillah. From-nya 9. Ini berarti tanggal berapa tadi? Tanggal 9. Tanggal 9 November. Jamnya 9.30. 9.30. 9.30. Sebentar. 9.30 untuk until-nya tambah sini, ini tanggalnya 9. Kemudian di sini berarti ini harus kita sesuaikan jam 11.15. Jadi untuk ini completion-nya, activity completion-nya di situ peserta memposting, ini diklik dulu aja enggak apa-apa. Peserta memposting satu tema diskusi. Peserta memposting satu tema diskusi. Mana? Ini diklik apa? Kemudian mereplay satu diskusi. Ya, oke. Kemudian di sini 9 November jamnya 11.30. Oke. Tidak usah diaktifkan. Nah, tidak usah diaktifkan. Kemudian setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, masih di hari ke-7 tanggal 9. Tetapi paparan hasil. Paparan hasil mana ini?
Kita ubah paparan hasil. Kemudian langsung ke restrictnya. Restrictnya date from berarti tanggal 9, masih tanggal 9. Ini jamnya jam 10. Jamnya jam 10.00. Kemudian pembatasan aksesnya. Oh, ternyata ini pembatasannya boleh dikosongi. Karena sudah disetting awal. Ini berarti tidak usah. Jadi nanti malah membingungkan peserta. Ya, ini from-nya saja yang kita setting. Ini diulangi. Di sini boleh di keterangannya. Jadi membuat gampang saja. Activity completion-nya berarti activity completion-nya as complete. Student must view ya. Kemudian aktifkan di sini tanggal 9 jamnya 11.30, enggak apa-apa. Kita nonaktifkan. Dan kita simpan. Oke. Kemudian hari ke-8. Hari ke-8. Hari terakhir di IST. Hari ke-8, hari terakhir di IST terkait tugas 10 membuat jadwal RTL. Mana? Hari ke-8. Oke, ini kita ubah pengaturan. Kemudian di sini di restrictnya, oke, pembatasan akses, date-nya tanggal 10 November, jamnya jam 7.30. 7.30, kemudian sampai until tanggal 10 jamnya 9.30. 09.30. Kita sesuai yang di Excel. Kemudian bisa disetting 12.30. Nah, 12.30 saja. Karena bisa disetting jam 12.30. Nah, jadi di situ ada dua macam. Andalnya 9.30 atau jam kedua, tetapi bisa disetting 12.30. Kemudian completion-nya, activity completion-nya, yaitu unlock-nya diklik. Kemudian di situ peserta memposting satu tema diskusi dan mereply. Oke. Kemudian ini aktifkan sehingga 10. Kemudian ini 11.30. 11.30. Tidak usah diaktifkan. Diskusi komplit setelah peserta memposting minimal satu topik diskusi dan mereply minimal satu diskusi. Oke. Kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, kita percepat saja. Kemudian kedua, selanjutnya di hari ke-8, yaitu kita nyeting di refleksi penyusunan RPS. Pengaturan di restrictnya. Di restrictnya langsung. Di restrict, kalau di situ tugas 10 membuat jadwal, oke, berarti sudah, enggak usah. Kemudian completion-nya, activity completion-nya, di situ make block post 1. Ini diaktifkan. Ini dibuka dulu unlock-nya. Di sini diaktifkan. User must make comment on blog post. Sebentar. Ini hanya make blog post 1. Make blog post. Nah, berarti hanya cukup ini aja. Record on comment, record post. Ini harusnya iya. Sebentar, ini kita klik saja lah. Daripada besok membingungkan. Expert complete-nya tidak usah. Tapi kita kasih tanggalnya saja, tanggal 10. Jamnya 11.30, enggak apa-apa. 11.30. Oke, enggak usah diaktifkan. Kemudian kita save dan kembali ke kursus.
Oke, kemudian yang selanjutnya masih di hari ke-8. Motivasi diri, kita klik ubah pengaturan, restriknya langsung. Di situ date-nya tanggal 10 November, jamnya 10 jam 10.00. Untuk until-nya ternyata di situ jam tanggal 10 juga, jamnya jam 15.15. Jam 15:15. Oke, kemudian tetapi kok durasinya 2 jam. Ini berarti ada kesalahan sedikit di sini. From-nya 10, masa sampai 15.15 untuk motivasi diri. Ini ada sedikit kekeliruan. Berarti di situ sebenarnya 12.15 kalau nggak salah. Sementara ini dulu karena di Excel-nya 15.15. Ini mungkin nanti bisa diperbaiki sendiri ya, disesuaikan. Karena di situ tulisannya 2 jam, durasinya 2 jam saja. Kemudian di activity completion-nya, di situ activity completion. Activity completion-nya as complete. Ya, ini diklik saja. Kemudian ini tanggalnya tanggal 10, jamnya 11.30, enggak apa-apa, enggak kita aktifkan juga. Di situ boleh diaktifkan, boleh tidak usah. Oke, itu terus kita expert complete-nya ternyata 14.45 di situ. Tapi enggak usah diaktifkan, boleh nih. 14.45. Kalau mau diaktifkan ini disesuaikan, tapi saya enggak saya aktifkan karena di situ ada pilihannya, boleh diaktifkan, boleh tidak. Oke, kemudian di tes akhir udah kita simpan dan kembali ke kursus. Tes akhir ini dia usah disetting berarti. Kita lihat dulu tapi di situ sudah sesuai belum. Kita lihat di restriknya. Restriknya. Oh ternyata belum. Restriknya SIM diklat. Ada enggak? Kalau enggak ada ya enggak usah. Activity completion-nya SIM diklat. Di sini ada enggak? Kalau tidak ada ya tidak usah. Oke, tidak ada berarti tidak usah setting. Tidak usah setting. Simpan dan kembali ke kursus. Kemudian umpan balik. Umpan balik, ubah pengaturan. Di situ langsung masuk di restriknya. Kemudian itu tanggalnya 10 November. 10 November jamnya 11.15. Kemudian completion-nya, activity completion-nya submit. Submit, oke, wes sesuai. Oke, ini tanggal 10. Di sininya juga 11.30 saja. Tidak usah diaktifkan. Oke, simpan dan kembali ke kursus. Untuk selanjutnya, evaluasi pengajar. Di sini sudah siap belum? Kita klik saja, ubah pengaturan. Kita cek saja, evaluasi pengajar diklat. Di situ restriknya, isinya umpan balik materi. Oke, yes. Berarti activity completion-nya
W. Ini kita buat tanggal 10. Jamnya tidak ada keterangan. Kita buat jam 11.30. 11.30 kita tidak usah aktifkan. Simpan dan kembali ke kursus. Kemudian evaluasi keterlaksanaan diklat. Evaluasi keterlaksanaan diklat atau evaluasi penyelenggara diklat tahap IST. Ini klik ubah pengaturan. Di restriknya ini evaluasi pengajar diklat, kemudian completion-nya, activity completion-nya, sudden must submit, oke. Ini tanggalnya tanggal 10. Jamnya berarti ini selesai. Jamnya tidak usah kita aktifkan saja, jamnya sama aja. Oke, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Kemudian terakhir kumpulan format tugas IST, kumpulan tugas IST. Oke, di situ sudah cukup karena di sini keterangannya tersembunyi dari siswa. Tidak usah kita apa-apakan. Yang jelas untuk hari ke-8 tanggal 10 November itu kan ada 5 JP, yang 2 JP tugas membuat jadwal RPL, kemudian 1 JP refleksi penyusunan RPS, yang kemudian 2 JP motivasi diri, yaitu agendanya pemberian motivasi oleh pengajar, kemudian yang selanjutnya tes akhir. Kemudian di luar itu ada umpan balik. Nah itu tambahan ya, tambahan. Jadi kalau di keterangannya itu masih pakai Zoom, sehingga masih pakai Zoom. Di dalam umpan balik juga masih pakai Zoom, sehingga nanti mungkin yang di hari terakhir, hari ke-8 itu durasi Zoom-nya bisa disetting seperti biasanya, tetapi juga terus ditambahkan atau langsung full sesuai yang ada di Excel, ya, sesuai di Excel. Tetapi kalau umpan balik ini kok keterangannya jam 11 sampai jam 11.15 sampai jam berapa ini? 12.30 kalau umpan balik. Padahal di sini ada agendanya banyak sekali. Kalau kita lihat, coba kita lihat bersama, dipahami coba. Kalau besok menemukan, loh ini kok jadwalnya berbeda atau lebih dari 5 JP. Nah, itu nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi yang belum nyeting, segera untuk melakukan penyetingan karena besok sudah mulai di hari ke-4 sampai nanti hari ke-8. Sehingga besok bisa berjalan lancar. Untuk Zoom-nya jangan lupa juga harus disetting di LMS. Demikian para Bapak Ibu admin LMS, tetap semangat, tetap ceria, tetap bekerja. Kita selalu berusaha semaksimal kita karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.